di mana gigi ini berperan dalam proses mastikasi atau pengunyahan, di mana gigi ini berfungsi untuk memotong, menyobek, menghancurkan, dan menggiling makanan agar siap untuk ditelan. Tipe gigi manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama ada incisor atau gigi seri, lalu ada gigi taring atau canines, lalu ada premolar atau biscuspid, lalu ada molar atau gigi geraham. Nah, 4 jenis gigi ini ternyata memiliki fungsinya masing-masing. Untuk gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan ya, karena di depan. Biasanya juga kalau kalian makan, makanannya dipotong oleh gigi depan. Kalau keras, biasanya disobekkan, contohnya kayak makan daging ayam atau daging sapi. Untuk menyobek daging-daging tersebut, biasanya digunakan gigi taring. Lalu gimana untuk menghancurkan itu oleh gigi premolar? Nah, setelah dihancurkan menjadi bentuk yang lebih kecil, dihaluskan oleh gigi geraham dalam bentuk menggrinding ya. Menggrinding itu menghaluskan. Jadi kalau gigit seri ini biasanya berjumlah 2, lalu gigi taring jumlahnya 1, lalu gigi premolar jumlahnya 2, dan gigi geraham itu 3, karena sebagai dasar seperti talenan untuk menghaluskan. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut itu akan dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan bercampur dengan saliva untuk membentuk bolus. Itu makanan yang halus yang dapat ditelan melalui esofagus. Organ kedua yang membantu mulut adalah lidah, di mana lidah ini adalah organ berotot yang ditutupi dengan selaput lendir dan dirancang untuk pengangkutan bahan makanan yang akan dicerna. Yang pertama, lidah ini membantu dalam proses pengunyahan. Lalu berfungsi sebagai indera perasa karena mengandung papila-papila. Seperti kalian ketahui, mungkin kalian sudah belajar ya di SMA bahwa lidah itu adalah organ sensori yang berperan untuk merasakan rasa. Bagian-bagian lidah terdiri ada pangkal lidah, bagian belakang, lalu ujung lidah ya. Ujung lidah tuh yang depan, yang dekat dengan bibir, sedangkan yang bagian dekat dengan tenggorokan itu namanya pangkal, dan bagian tengah disebut juga dengan punggung lidah. Untuk mendeteksi rasa, untuk deteksi rasa manis, ternyata sensitivitas paling tingginya adalah di ujung lidah di sini. Lalu untuk rasa asin adalah di punggung lidah bagian depan di sini yang paling dekat manis. Lalu untuk rasa asam di punggung lidah bagian belakang yang dekat dengan pangkal lidah. Sedangkan rasa pahit ada di pangkal lidah ya. Jadi bisa manis kalau dijabarkan atau diurunut. Lidah itu pertama manis, asin, asam, lalu pahit. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian minum obat, lalu nyimpennya di di pangkal lidah, pasti akan terasa lebih sangat pahit karena di situ adalah tempat reseptor rangsangan pahit. Ya, jadi kalau nyimpen obat jangan di ujung. Terus lidah ini juga berperan dalam proses bicara ya. Jadi lidah ini memiliki otot serat lintang dan yang dilapisi oleh selaput lendir yang diletakkan pada frenulum lingua. Lalu di bagian belakang atau pangkal lidah itu terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalan nafas pada waktu kita menelan. Nah, ini ya, epiglotis ini akan menutup faring ketika terjadinya proses penelanan makanan. Jadi fungsi lidah itu banyak. Yang pertama menggerakkan makanan, yang kedua mendeteksi rasa, lalu merasakan tekstur makanan, juga mengatur dalam sistem pertukaran untuk sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Yang selanjutnya adalah kelenjar saliva, di mana kelenjar saliva ini adalah
kelenjar yang mempunyai duktus yang bernama duktus Wartomi dan duktus stenomi, di mana kelenjar ini dapat mensekresikan saliva ke dalam rongga oral. Makanya disebut juga kelenjar eksokrin karena berada di luar sistem pembuluh darah. Kelenjar saliva ini terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu kelenjar saliva kecil, yaitu kelenjar-kelenjar yang terdapat pada pipi, bibir, lidah, dan langit-langit mulut, serta kelenjar saliva besar yang terdapat pada kelenjar parotid, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Berapa sih jumlah saliva yang diproduksi oleh kelenjar yang ada di mulut setiap harinya? Yaitu 1 sampai 1,5 liter per hari. Nah, ini ya komponen bagian-bagian dari kelenjar saliva. Ada kelenjar parotid yang bagiannya besar. Nah, ini lalu ada salurannya, ini parotid duct yang akan dikeluarkan. Lalu ada kelenjar yang ada di pipi. Ini pipi juga berupa otot, makanya bisa digerakkan. Lalu kelenjar sublingual yaitu di bawah lidah dan ada juga salurannya. Serta mandibular juga di bawah. Jadi 3 besar adalah parotid, sublingual, dan submandibular ya, ini yang warna ungu. Fungsi dari saliva sendiri itu yang pertama, fungsinya itu adalah melumasi mulut, yaitu berguna dalam mempertahankan bagian mulut dan lidah tetap lembab sehingga memudahkan lidah bergerak saat bicara. Yang kedua, melembabkan dan melumasi makanan yang ada di mulut, karena saliva ini akan memudahkan makanan untuk dikunyah oleh gigi dan membentuk menjadi bolus, yaitu gumpalan yang siap untuk ditelan, sehingga terjadi pelarutan makanan secara kimia di lambung. Yang ketiga, melarutkan bahan kimia yang dapat merangsang selera dan memberikan informasi sensorik tentang makanan. Nah, senyawanya biasanya apa? Yaitu ada petialin dan amilase, yaitu enzim. Ya. Di dalam saliva ini juga terdapat zat antibakteri dan juga antibodi yang berfungsi sebagai antioksidan, desinfektan di dalam tubuh yang dapat membersihkan rongga oral dan membantu mempertahankan kesehatan di rongga mulut dalam mencegah kerusakan gigi. Saliva ini ternyata diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Saliva ini distimulasi oleh sistem saraf simpatis untuk proses pembentukannya, dan untuk proses penghambatannya, inhibisinya diatur oleh sistem saraf parasimpatis. Sarafnya tersebut diatur oleh saraf kranial nomor 5, nomor 7, nomor 9, dan nomor 10. Mungkin kalian sudah pelajari ya di sistem saraf, tolong diingat kembali bagaimana nomor 5, 7, 9, dan 10. Untuk komposisi saliva sendiri terdiri dari air, yaitu 99,4%. Nah, berarti komponen lainnya hanya 0,6%. Nah, 0,6%-nya sendiri terdiri dari elektrolit, yaitu natrium, klorida, dan asam karbonat. Makanya kalian suka merasakan kok di mulut itu kayak asam ya, karena emang ada asam karbonatnya. Lalu ada buffer. Buffer itu yang mengandung NaCl, di mana menjaga pH mulut agar pada pH 7. Fungsinya buat apa? Untuk mencegah terjadinya infeksi di mulut. Kalau misalnya terlalu asam, mungkin akan terjadi iritasi. Lalu ada glikoprotein yang disebut juga dengan musin yang berperan pada lubrikasi atau pelembaban makanan. Lalu mengandung antibodi yang berperan sebagai sistem pertahanan tubuh. Lalu ada juga enzim, yaitu enzim amilum dan juga petialin yang enzim amilase yang merubah amilum menjadi glukosa. Ya. Nah, di mulut tadi udah kita bahas, ada beberapa organ mulai dari gigi yang berfungsi untuk memotong dan mengecilkan ukuran makanan, lalu ada lidah yang menggerakkan makanan,
Lalu ada kelenjar saliva yang membantu melumatkan makanan dengan lubrikasi. Nah, kita bahas nih proses mengunyahnya. Mengunyah atau nama ilmiahnya adalah mastikasi adalah tahap awal dalam proses pencernaan makanan, di mana mastikasi atau mengunyah adalah proses penghancuran dan penghalusan makanan oleh gigi yang bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan area makanan agar enzim bekerja secara efisien. Jadi makanan itu harus diubah. Misal kalian makan apel nih, nggak mungkin kan nutrisi dalam apel itu bisa langsung diserap tubuh. Nah, makanya apelnya tersebut harus dikunyah menjadi lebih halus seperti lembut, baru enzimnya itu bisa bekerja karena ukurannya menjadi kecil, maka luas permukaan untuk bertemu enzimnya akan lebih besar sehingga proses pemecahan senyawa akan lebih cepat. Selain itu, proses mastikasi ini diatur oleh pipi, lidah pada saat proses penghancuran. Jadi, gimana makanan itu tetap berada di mulut ketika tubuh kita belum atau pikiran kita ini belum memberikan respon harus menelan. Nah, itu dibantu oleh pipi dan lidah dalam proses penggerakannya. Nah, seperti ini ya. Pertama, proses menggigit oleh gigi seri, lalu ada proses pengecilan atau perobekan bisa dibantu oleh gigi taring atau premolar, lalu proses pelumatan atau penghalusan oleh gigi geraham, akhirnya siap menjadi bolus, di mana di bolus ini sudah mengandung enzim-enzim, mengandung musin ya, yang siap untuk ditelan melalui esofagus masuk ke dalam lambung. Nah, organ kedua setelah mulut adalah esofagus, di mana esofagus ini adalah disebut juga dengan kerongkongan berupa tabung berotot yang berongga, biasanya membawa makanan baik berupa padatan ataupun cairan yang akan masuk ke dalam perut. Ukuran dari esofagus ini panjangnya biasanya sekitar 25 cm dan diameternya sekitar 2 cm, di mana bisa melakukan gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik di esofagus? Yaitu gerakan kontraksi otot polos sebagai lapisan pada esofagus secara longitudinal dan juga sirkuler yang mendorong dan menggerakkan bolus ke arah lambung. Nah, gini ya gerakannya seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah anggap esofagus. Dia akan menggerakkan makanan dengan membentuk kontraksi, dilatasi, kontraksi, relaksasi sehingga makanan lama-lama terjadi gerakan sampai kepada lambung. Karena kenapa di esofagus ini memiliki gerakan peristaltik? Karena pada esofagus ini memiliki dinding yang terdiri dari otot polos yang dapat berkontraksi, di mana kontraksi dari otot-otot ini mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi di dalam esofagus ini terjadi proses deglutasi atau proses menelan yang merupakan sebuah aktivitas koordinasi antara lidah, faring, palat, dan juga esofagus di mana mengolah makanan agar masuk ke dalam lambung. Berapa lama sih proses menelan? Biasanya yaitu 2-8 detik, tergantung jenis makanannya. Kalau makanannya bentuk cairan, itu mungkin akan lebih cepat ya, karena tidak perlu gerakan peristaltik.